Ya, laptop super ringan di bawah 1 kilogram dengan harga yang relatif paling terjangkau ini udah beberapa kali sebenarnya kita review ya dengan sedikit perbedaan performa. Nah, sekali ini dia datang lagi. Apakah dia akan masuk dalam rekomendasi kita lagi? Tapi ini sangat menarik karena ada sedikit perubahan di desain dan dia sudah pakai AMD Ryzen 7000 series. Ini yang membuat kita sangat tertarik pada HP Pavilion Aero 13 yang ini adalah tipe BE 2005AU. Ya, kita ngebahas HP Pavilion Aero lagi. Iya, ini laptop yang udah sering banget masuk dalam daftar rekomendasi kita ya. Tapi ya gimana dong? Datang terus dan datang dengan perubahan mungkin minor. Tapi ya gimana ya, memang ini luar biasa menarik karena bobotnya yang super ringan. Dan langka loh laptop yang super ringan. Harganya sangat menarik dan selalu datang dengan perubahan di prosesor yang lumayan nih lompatannya. Jadi buat kalian nyari laptop super ringan, yang satu ini selalu wajib untuk diperhatikan. Selalu wajib untuk dicek dulu. Lagi pakai prosesor apa sekarang? Karena siapa tahu performanya udah naik jauh dari sebelumnya. Nah, harganya sih nggak jauh beda ya. Nah, kita bahas yang satu ini dulu, mulai dari mesin prosesornya dulu ya. Prosesornya udah pakai AMD Ryzen 7 7735U. Iya, ini yang baru ya, 7000 series ya. Ini sebuah peningkatan dibandingkan Pavilion Aero 13 yang pernah kami review sebelumnya yang pakai Ryzen 7 5800U. Codename saat ini udah Rembrandt R ya. Arsitekturnya, nah udah bukan Zen yang sebelumnya, ini Zen 3 Plus. Udah bukan Zen 3 lagi ya. 6 nanometer, 8 core 16 thread, base clock di 2,7 GHz dengan maksimum boost clock di 4,75 GHz. Kalau yang Ryzen 7 5800U itu base clock 1,9 GHz dengan maksimum boost clock itu di 4,4 GHz. Lalu untuk total L3 cache-nya di sini udah 16 MB. Integrated graphics-nya ini part yang sangat menarik ya. Tentunya dia pakai AMD Radeon Graphics. Ini adalah Radeon 680M dengan GPU architecture sudah RDNA 2 di sini. Jadi integrated graphics yang di sini teoritis sudah support teknologi ray tracing dan yang paling penting dia udah support akselerasi hardware video AV1 yang kekinian banget. Untuk graphics core-nya ada 12 di sini dengan total 768 shader unit. Nah, untuk perbandingan yang Ryzen 7 5800U itu cuma 8 graphics core ya. Kalau yang ini kan udah 12 graphics core. Untuk RAM, lagi-lagi dia pakai RAM 16 GB. Nah, tapi ini LPDDR5 6400 MHz langsung dual channel 128 bit. Tentunya ini RAM onboard ya. Memang nggak bisa di-upgrade, tapi ini dengan RAM segede gini sih udah oke banget. Apalagi ini LPDDR5 yang kenceng ya. Lalu untuk storage 1 TB SSD PCIe NVMe. Di sini juga nggak ada slot SSD tambahan ya. Lalu untuk konektivitas wirelessnya dia pakai Realtek di sini. Udah Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya udah versi 5.2. Untuk baterainya dia menggunakan baterai 43 Wh dan OS tentunya Windows 11 Home. Nah, untuk body kita nggak akan bahas terlalu banyak desain bodinya ya karena secara keseluruhan masih sama seperti HP Pavilion Aero 13 yang udah berapa kali kita bahas sebelumnya. Perbedaan paling signifikan terlihat pada logo HP-nya. Iya, ini ada sedikit perubahan di desain logo HP-nya. Iya, di sini beda. Kalau yang sebelumnya itu pakai logo HP kelas 14 atau kelas Pavilion yang bentuknya ada lingkarannya gitu. Sekarang dia udah pakai logo HP yang kelas atas yang biasanya ada di laptop premium HP seperti Envy atau Spectre. Ini menarik ya, jadi makin terlihat kalau yang satu ini betul-betul laptop premium terjangkau. Dari awal juga rasanya logo ini yang paling pas sebenarnya. Nah, untuk dimensi keseluruhan dan bobotnya ini juga masih sama ya. Bobotnya juga kurang lebih masih di kisaran 982 gram. Ini bakal nyaman banget kalau buat dibawa kemana-mana karena di bawah 1 kilogram ya. Bobot seringan ini tercapai berkat material chassisnya yang menggunakan magnesium aluminium yang tidak hanya ringan tapi dia juga kokoh. Layarnya juga ini masih tipe yang serupa ya, aspek rasio 16:10. Kalau yang ini resolusinya adalah 1920 x 1200 pixel. Ini diklaim punya color gamut di 100% sRGB yang kalau berdasarkan pengujian kami, ini gamut coveragenya ada di 99,6% sRGB dengan volumenya di 111,3% sRGB. Peak brightness-nya di kondisi indoor itu ada di 472 nits. Jadi ini layar yang mantep bener.
Oke, untuk kamera sayangnya ini masih pakai yang lama juga, resolusinya 720p, samalah seperti pendahulunya. Mungkin dari HP mau naikin kameranya jadi 1080p untuk Pavilion Aero berikutnya ya. Nah, untuk kualitas kamera dan juga mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar ruangan dan menuju fitur noise cancelling dari laptop HP Pavilion Aero 13. Ya, kali ini kita sedang ada di luar ruangan dan menguji fitur noise cancelling dari laptop HP Pavilion Aero 13 yang baru. Jadi bagaimana hasilnya? Dan ini adalah kualitas webcam dari laptop HP Pavilion Aero 13 untuk kondisi indoor atau dalam ruangan. Jadi bagaimana hasilnya? Lalu kemudian untuk speaker, keyboard, touchpad, dan konektor ini masih persis sama seperti pendahulunya. Dia punya full size HDMI 2.0, ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, ada 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang 10 Gbps, ada 1 audio jack combo 3,5 mm, dan ada 1 DC-in. Oh ya, selain bisa di-charge pakai DC-in-nya, dia juga bisa di-charge pakai USB Type-C-nya juga. Untuk keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit putih dan punya 2 tingkat kecerahan. Laptop ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik berupa fingerprint sensor yang mendukung fitur Windows Hello. Sistem pendingin juga masih sama ya, pakai 1 kipas dan 1 heat pipe. Kita langsung lihat di pengujian performanya. Untuk konsistensi performa kita coba pakai Cinebench R15 kita looping 20 kali. Nah, di sini skor maksimalnya ya, efek dari prosesor baru ini ada di 1760 poin. Nah, kalau yang dulu ya, yang pakai Ryzen 7 5800U itu skornya di 1611 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan, yang baru ini ada di 1670 sampai 1700-an poin. Ini udah jauh lebih tinggi dibandingkan pendahulunya yang di kisaran 1200 sampai 1500 poin. Nah, untuk suhu kerja ini menarik karena suhu CPU-nya tergolong rendah nih di kisaran 68 sampai 78 derajat Celcius saja, padahal performanya naik. Nah, kalau kita masuk dalam mode baterai atau tidak dicolok ke listrik, skornya terlihat ada di kisaran 1260 sampai 1290-an poin. Emang agak jauh ya ketimbang pas dicolok ke charger, tapi di 1000-an itu untuk laptop tipis dan ringan seperti ini itu udah tergolong kenceng sih. Oke, sekarang kita masuk ke software video editing Adobe Premiere Pro sisi 2023. Nah, kalau videonya 4K 60, ini durasinya 2 menit 7 detik. Dengan menggunakan OpenCL, ini semua selesai dirender dalam waktu 6 menit 44 detik. Sementara kalau 1080p ya, 60 fps 2 menit 7 detik juga. Dengan OpenCL, dia selesai dalam waktu 1 menit 53 detik. Nah, kalau dibandingkan dengan Pavilion Aero sebelumnya yang pakai Ryzen 7 5800U ya, di sini kalau kita pakai 1080p 60 fps dan dirender pakai OpenCL ya, itu dulu selesainya di 7 menit 40 detik. Wah, ini jauh ya selisihnya ya. Yang baru udah bisa di bawah 2 menit di 1 menit 53 detik. Jadi yang ini memang mantep performanya. Iya, bisa jadi ini karena prosesornya yang jauh lebih kencang dan kemudian laptop ini juga udah pakai RAM LPDDR5 dan tentunya integrasi grafis yang baru dan mungkin juga udah ada perubahan sedikit di Adobe Premiere Pro yang kita gunakan. Nah, suhu kerjanya pada saat ngekspor yang 4K tadi ya, CPU cuma sekitar 60 sampai 66 derajat Celcius aja. Aman ya. Beralih ke DaVinci Resolve 18.1 yang free version ya, software video editing yang free version. Nah, kalau videonya adalah 4K 60 ya, lagi-lagi 2 menit 7 detik, dia selesai dalam waktu 13 menit 25 detik. Kalau videonya 1080p 60 fps, nah ini selesai dalam waktu 3 menit 30 detik. Nah, suhu kerja pada saat kita lakukan 4K video render, di sini terlihat bahwa suhu CPU itu tergolong aman di 65 sampai 70 derajat Celcius. Biasanya nih DaVinci Resolve panas nih kalau di sini, tapi yang di laptop baru nih nggak ada masalah, adem-adem aja. Nah, bisa dilihat ya kalau untuk video editing tampaknya yang satu ini sudah mantep lah kalau mau pakai untuk video 1080p 60 fps pun udah lumayan. Ngerendernya itu cukup cepat di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming test. Kan integrated graphics-nya baru nih ya. Ya, yang jelas lebih kencang lah dari yang sebelumnya ya. Untuk Dota 2 1200p fastest render scale di 100% kita dapat di scene berat 35 sampai 45 fps sementara scene ringan di 90 sampai 100 fps.
CSGO 1200p low, kita dapat 100 sampai 160 fps. Wah, kencang di sini. Genshin Impact 1200p, lowest render scale-nya masih 1 ya, 1,0 kali ya. Kita dapat 50 sampai 60 fps. Lalu berkat RGB yang baru ya, kita bisa pasang Shadow of the Tomb Raider di sini. Iya. Walaupun di 800p ya di sini ya, medium TAA-nya di off, kita masih bisa dapat 35 sampai 45 fps, masih playable. Kemudian lihat game yang satu ini. Nah, ini juga bukan game ringan ya. Lihat, ternyata lumayan juga ya. Frame rate-nya masih lumayan oke lah buat dimainkan. Nah, yang satu ini juga bukan game yang ringan ya. Bukan game ringan juga ini kan? Ya, lihat dong frame rate-nya. Oke juga nggak ya? Iya, memang integrated graphics yang baru ini memang mantap sih. Ada peningkatan jadinya di sini. Kemudian untuk GTA 5 1200p high tessellation-nya di off, kita bisa dapat 50 sampai 70 fps. Nah, di game yang terakhir ini kita lihat bahwa selama 30 menit dimainkan, suhu CPU-nya itu ada di kisaran 60 sampai 73 derajat Celcius saja. Nah, sekarang mari kita lihat suhu permukaan dari laptopnya saat kita main game ini selama setengah jam. Ada keyboard terpanas ada di sisi kiri dekat tombol D. Ini bisa mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Sedangkan di area tengah dan kanan ini nyaman ya, masih di bawah 36 derajat Celcius. Kalau untuk palm rest, udah nggak usah dibahas lah. Ini aman banget di bawah 31 derajat Celcius. Ya, so seperti ini sebenarnya wajar aja karena laptop satu ini kan emang bukan didesain untuk gaming dan juga sebetulnya bukan didesain untuk content creation yang berat, mau ngerender berjam-jam gitu ya, nggak juga sebetulnya. Kan bobotnya juga ringan, ini tujuannya buat dibawa-bawa sebetulnya kemana-mana. Ya, fokusnya kan ada di mobilitas yang tinggi. Lagi pula kalau kita pakai untuk kegiatan yang biasa ya, seperti untuk mengetik, browsing internet ataupun nonton YouTube gitu ya, atau bahkan buka Office gitu. Ya nggak ada masalah lah, suhu permukaannya ini normal, semuanya di kisaran 30-an derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Kita lanjut ke storage test. Kecepatan bacanya ada di 3361 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 2516 MB per second. Ya, bukan yang paling kencang yang pernah kita lihat, tapi tenang, yang kayak begini udah kencang bener sih sebetulnya. Kan ya, beberapa tahun yang lalu ini adalah kecepatan SSD untuk laptop gaming. Lanjut ke battery test. Untuk pengujian baterai ini kita tidak bisa bandingkan ya dengan yang sebelumnya ya, karena dulu metode kita adalah brightness 50%, kalau sekarang kita pakai standar 150 nits biar sama semua tingkat kecerahannya. Volume tetap kita pakai di 25%. Hasilnya local video playback 1080p kita dapat 9 jam 15 menit. Rasanya ini hasil yang cukup oke mengingat ukuran baterainya di 40-an watt hour ya. Apalagi dia juga performanya udah naik ya. Masih lumayan, masih cukup untuk mobilitas sehari-hari. Nah, untuk charging 30 menit pertama terisi 30%, sementara dari kosong sampai full dia butuh waktu 2 jam 30 menit. Bukan hasil yang luar biasa, tapi masih cukup oke. Nah, untuk harganya, varian yang satu ini ada di 15.499.000 harga resminya ya. Selain yang ini sebetulnya juga ada varian-varian lain yang terdahulu juga mungkin ada masih ya. Dengan yang prosesor AMD Ryzen 5 itu juga ada. Tentunya harganya di bawah ini. Nah, untuk pembelian Pavilion Aero ini kita udah langsung dapat Windows 11 Home, Microsoft Office Home and Student 2021. Ini yang nggak usah bayar-bayar lagi tuh ya. Udah langsung sekali pakai terus aja gitu ya. Lalu garansinya udah langsung 2 tahun dan dilengkapi dengan Accidental Damage Protection juga. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama ya, form factor-nya ini membuat tidak terlalu banyak yang bisa di-upgrade. Terutama RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade di sini ya. Tapi ya udah 16 GB, udah LPDDR5 juga, udah dual channel juga, udah kencang lah RAM-nya ya. Udah kencang dan cukup lega. Kalau SSD sih tenang, itu bisa diganti ya. Lalu kameranya ini masih 720p. Harapan kami sih sebetulnya ya naiklah ke 1080p. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa yang ini Ryzen 7 tapi resolusinya adalah Full HD ya. Kalau yang sebelumnya di Ryzen 7 itu resolusinya ada QHD, ya sedikit lebih tinggi resolusinya, tapi rasanya tidak terlalu mengganggu karena layarnya juga nggak gede-gede banget kan. Nah, dari sisi menariknya, ini tetap terasa sebagai laptop kelas premium dari HP walaupun namanya Pavilion. Ya paling nggak sekarang logonya udah bener. Gak usah lah lihat namanya apa, nggak ditulis juga namanya kan, yang jelas logonya udah logo premium. Lalu yang paling penting ini sangat ringan di bawah 1 kg.
Ini barang langka. Tidak banyak laptop yang bisa di bawah 1 kilogram. Dan yang jadi masalah adalah sebetulnya sekali kalian pakai laptop di bawah 1 kilogram dan udah terbiasa, agak sulit rasanya akan bawa laptop yang 1,5, 1,6 kilo gitu. Karena udah terbiasa dengan yang ringan banget. Lalu kemudian dia sudah pakai prosesor AMD Ryzen 7 7735U. Nah, ini performanya udah kencang banget. Ini upgrade banget dengan 8 core 16 thread juga udah mantap dan masih bisa menjalankan game. Dan sekarang udah lebih banyak game yang bisa jalan nyaman. Kalau mau dipakai untuk content creation ringan ini juga bisa ya. Bahkan peningkatannya terlihat signifikan dibandingkan Ryzen 7 5800U yang sebelumnya, yang ada di Pavilion Aero sebelumnya. Lalu untuk suhu kerja ini rendah, aman, diapa-apain juga tetap aja adem-adem aja. Layarnya ya, meskipun tadi udah dibilang bahwa resolusinya di 1920x1200 pixel ya, tapi ini layar IPS yang oke banget. 100% sRGB dengan kecerahan juga mantap. Lalu dia punya sistem keamanan biometrik berupa fingerprint scanner, ada bonus Microsoft Office Home Ministry 2021 di sini, dan ada garansi 2 tahun beserta ADP. Nah, jadi balik lagi, laptop ini cocoknya untuk siapa ya? Ya, yang jelas yang pertama ini adalah buat kalian yang mencari laptop super ringan. Mungkin nggak mau bawa yang berat-berat. Nah, kalau dibandingkan dengan laptop tipis dan ringan yang normal itu biasanya sekitar 1,3 kilogram. Berarti selisihnya dengan yang satu ini adalah satu botol kecil air mineral sekitar 300-an mililiter itu ya. Sekitar segitu tuh selisihnya tuh. Nah, bayangkan masukin itu ke dalam tas. Kalau tasnya memang udah ringan, maunya bawanya ringkes, ketambahan satu itu, waduh, berat ya jadinya ya. Jadi agak nggak enak di situ. Bahkan dipadukan dengan chargernya, dia masih lebih ringan dengan rata-rata laptop yang ringan. Jadi buat pekerja kantoran dengan mobilitas yang tinggi, sering kerja di luar kantor, ini nyaman banget buat dibawa-bawa. Slim, ringan. Daya tahan baterai juga masih lumayan di sini. Buat kegiatan belajar maupun mengajar, ini juga mantep banget ya, karena ya kan pindah-pindah ya, keluar kelas, masuk kelas gitu kan. Ya ringan, enak. Dan lumayan kencang juga ya, selama memang cocok untuk beban pekerjaan yang digunakan ya. Kalau misalnya untuk ngajar DKV mungkin nggak gitu pas ya. Terlepas dari itu, untuk content creator ya, kalau kelasnya mungkin video 1080p dan untuk ngedit-ngeditnya 2 dimensi ya, layarnya udah mumpuni, performanya juga udah oke di sini. Walaupun memang nggak bisa dibilang ini cocok buat yang 3D animasi gitu. Ini belum cocok buat yang satu itu ya. Atau ngedit video di 4K belum pas. Tapi zaman sekarang video-video yang sering viral itu kan Full HD ya maksimum ya. Ya, lagi-lagi si HP Pavilion Aero 13 ini kembali jadi laptop yang kayaknya sih calon-calon rekomendasi lagi nih buat tahun ini ya. Sangat direkomendasikan untuk kalian nyari laptop yang super ringan di bawah 1 kilogram. Terlebih lagi yang saat ini udah pakai AMD Ryzen yang udah Zen 3 Plus ya. Peningkatannya signifikan dengan integrated graphics yang udah RDNA 2. Jadi udah lebih kencang dibanding pendahulunya. Kalau ada yang protes desainnya nggak berubah, menurut kami sih kalau desainnya udah oke, bener sih, nggak usah diganti-ganti, ditingkatkan aja kemampuannya, ya nggak? Saya Didi Irfan, Jakarta TV.